Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, salam pariwisata. Selamat bergabung dalam podcast pertama Kakang Seduk Ponorogo, apalagi kalau bukan Kepo, Kisah Pemuda Ponorogo. Bersama saya Vicky Andriansah sebagai moderator pada podcast kali ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami telah berhasil mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa sekali. Tidak hanya memiliki prestasi di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, bahkan telah mencetak prestasi di tingkat internasional. Merupakan alumni SMA Negeri 1 Ponorogo dan saat ini tengah menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro Semarang dengan jurusan Kesehatan Masyarakat. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Farid Hussein. Apa kabar Mas Farid? Alhamdulillah baik. Vicky gimana? Alhamdulillah baik juga Mas Farid. Nah, oh ya, Mas Farid bisa tanya sedikit gak nih tentang kesibukan Mas Farid belakangan ini? Untuk kesibukan paling cuma di organisasi sih, karena kebetulan kuliahnya kan masih libur sampai tanggal 24. Jadi cuma di organisasi aja kesibukannya. Baiklah Mas Farid, ngomong-ngomong tentang prestasi nih, Mas Farid kan juga memiliki banyak sekali prestasi. Salah satunya adalah pemenang desain medali di Buenos Aires, Argentina. Ya, benar. Dan juga di Waipo Children's School Trophy Award 2018. Ya. Nah, Mas ini kira-kira kompetisinya seperti apa sih? Yang medali ya? Ya. Jadi kayak sebenarnya kompetisi medali itu diadain setiap musimnya. Itu sudah jadi rutin gitu loh. Iya. Jadi kayak lombanya tuh membuat sayembara, mencari desain untuk dibuat medali gitu loh. Jadi kan kayak misalnya olimpiadenya diselenggarakan, kan pasti buat medali tuh. Lah itu desainnya tuh disayembarakan gitu loh. Dilombakan lah istilahnya. Iya. Terus yang menang, desainnya yang menang itu dipakai, dibuat medalinya gitu. Nah, waktu pertama kali mengikuti kompetisi ini tuh dapat informasi dari mana, Mas? Kalau nggak salah kemarin kalau nggak dari Instagram dari YouTube karena YouTube. kebetulan kan aku follow Instagramnya Iya. Olympic dan juga subscribe kan YouTube-nya. Terus kebetulan pas ada info kemarin jadi tahu gitu. Kebetulan. Kalau untuk alasan yang mendasari Mas Farid ikut kompetisi ini? Selain karena bisa sedikit desain, tapi juga karena itu sih kayak tertarik gitu loh sama organisasinya. Jadi kayak kesannya tuh keren gitu loh, kayak ada event terus yang ikut hampir Di seluruh dunia. negara, hampir seluruh Negara negara di di dunia ikut gitu. Jadi kayak kesannya keren aja gitu. Terus kayak pengen tahu lebih banyak, terus akhirnya nyoba ikutan itu gitu. Siapa tahu beruntung diundang terus bisa tahu apa sih gitu. Oh iya ya. Nah, kan ini kompetisi desain Mas ya. Bisa dikatakan ini adalah kompetisi desain medali. Nah, Ya. kalau boleh tahu nih Mas, sejak kapan Mas Farid terjun di dunia desain? SMP kayaknya. SMP? Iya, jadi Wah. SMP kan mulai itu kan ada pelajaran TIK TK ya. dan kebetulan juga pertama kali dibeliin laptop kan itu SMP. Jadi kayak seneng banget itu loh, seneng otak-atik lah istilahnya. Dan yang paling gimana ya, yang paling familiar kan Paint itu, Microsoft Paint, Paint. benar, Jadi benar, kayak Paint. dulu tuh sering buka laptop tuh nimbrungnya itu terus gambar-gambar terus gitu. Jadi kayaknya tertariknya mulai saat itu sih, saat dibeliin laptop terus nyoba-nyoba Microsoft Paint, Gambar-gambar, iya, terus akhirnya berlanjut nyoba-nyoba aplikasi lain gitu. Awalnya kayak sebenarnya dari itu sih awalnya suka. Nah, untuk kompetisi ini Mas, itu ada pengalaman yang tak terlupakan nggak waktu mengikuti kegiatan desain medali ini? Ada pasti. Ya bisa diceritakan? Jadi yang paling nggak terlupakan tuh pas penyerahan medali. Penyerahan medali. Iya, jadi saat kan ada tuh sesi di mana Presiden IOC menyerahkan set medalinya ke pemenangnya gitu. Jadi itu kayak semacam ya momen nggak terlupakan itu loh, maksudnya seorang Thomas Bach, Presiden IOC yang selama ini cuma saya lihatnya di YouTube ataupun di TV, tiba-tiba ada di sebelah gitu loh. Jadi kayak Paham. nggak nyangka Nggak banget nyangka gitu. banget. Terus Yang biasanya cuma lihat di sosial media, di iya, internet, terus tahu-tahu ketemu langsung iya, dengan jadi orangnya. kayak yang awalnya punya ya istilahnya buat basa-basi punya tanya apa-apa gitu, akhirnya ngeblank semua soalnya kayak saking nggak nyangkanya gitu, sama saking Excited sama iya kegiatannya deg-degan itu. banget gitu loh, deg-degan banget. Jadi ya paling berkesan itu sih ketemu langsung sama presidennya. Oke. Nah, waktu mengikuti kompetisi ini pasti juga melihat karya dari peserta lain. Itu Ya. sempat merasakan, oh ini nih saingan terberat, oh ini nih karyanya yang menang. Pernah gitu nggak Mas? Ya pernah. Iya.
Jadi kan emang kita bisa lihat tuh karya peserta lain. Jadi kan itu sistemnya kayak kita upload karya kita di website, terus ntar sama pihak penyelenggaranya itu dipajang gitu. Jadi kita bisa lihat, dan itu sempat terintimidasi oleh desainnya pemenang sebelumnya, karena kebetulan pemenang sebelumnya tuh ikut lagi gitu. Oh, ikut lagi. Iya. Heeh. Jadi ya kayak udah pesimis lah, halah, hilang sudah harapan Down gitu. gitu. Iya, soalnya kan dia udah punya Udah pengalaman menang nih, bener, terus bener. ikut lagi ya sama aja dong gitu, Iya. gitu maksudnya. Jadi sempat terintimidasi oleh itu sih. Oke, oke. Nah, kemudian kalau dalam kegiatan perlombaan ini ada hambatan nggak, Mas? Hambatan mungkin waktu melakukan mendesain atau apa gitu, ada hambatannya? Ada. Kalau hambatan sih di internet paling ya. Internet. Karena kebetulan di rumah internetnya kan susah. Jadi terpaksa harus nyari spot wifi gitu. Jadi harus bolak-balik kota rumah gitu. Pertama di isu sih, sama aku kan nggak punya pengalaman nih di aplikasi desain 3D. Sebenarnya dari panitianya nggak menentukan entah itu desainnya digambar di tangan, entah itu 2 dimensi atau bagaimana, sebenarnya nggak ada ketentuan. Cuma saya pengen membuat mock-up-nya lah istilahnya. Jadi kayak gambaran jadinya tuh ntar gimana sih gitu. Dan itu ternyata memerlukan software 3D yang saya tahu. Dan nggak punya pengalaman sama sekali. Akhirnya nyoba nyari tutorial, dan alhamdulillahnya nemu yang istilahnya caranya simple lah ya buat pemula gitu. Itu sih. Hambatannya itu internet sama keterbatasan skill di aplikasi desain. Oh, jadi sebenarnya Mas Farid ini juga masih belajar desain? Iya, sebenarnya masih belajar. Sebenarnya ikut kemarin itu cuma nekat aja gitu loh, nyoba Nekat. gitu, Oh, karena tertarik sama eventnya? Iya Iya. gitu, bukan karena saya bisa desain. Iya, oke, oke. Nah, kemudian waktu pengumuman juara nih, gimana perasaannya Mas Farid? Gak percaya sih awalnya. Ya, percaya? Iya. Jadi ceritanya kan IOC ini kan kantornya di Swiss. Iya. Otomatis kan zona waktunya beda. Jadi sebenarnya saya tuh nerima email malam. Cuma saya bukanya pas di sekolah, pas pagi baru kebuka. Soalnya juga baru ada sinyal di sekolah sih. Oh, iya. Waktu itu. Ada email masuk, ngomong, menyatakan kalau selamat, intinya selamat, Anda menang. Terus hadiahmu ini, terus bagaimana perasaanmu gitu. Di emailnya tuh gitu. Terus Mas Farid balas emailnya? Awalnya nggak percaya, Iya. aku nggak percaya sama sekali awalnya. Terus saya nggak percaya sama sekali awalnya. Soalnya ya siapa nyangka sih gitu loh. Siapa yang ngira kalau ajang sebesar itu kok emailnya Bisa. iya, Iya, kayak nggak oke. nyangka gitu loh. Ini bener apa enggak nih gitu. Takut aja kena penipuan kan. Terus aku coba balas, aku terus saya coba balas, tapi nggak ada respon di sana. Karena mungkin di sana bukan jam kerjanya terkait, karena Perbedaan zona waktu. Iya, berbeda Iya. zona waktu kan. Jadi nggak dikunjung dibalas, lagi semakin galau. Jadi kayak sehari itu nggak fokus ke pelajaran, cuma kepikiran itu aja gitu. Pasti deg-degan. Iya, pasti deg-degan ya. Ini beneran apa enggak? Kalau Iya. udah terlanjur seneng, kalau endingnya di PHP Ternyata iya, kan bener. sakit banget gitu loh. Pasti itu kan di kelas. Itu teman-temannya tahu nggak, Mas? Terus kalau semua tahu, reaksi mereka gimana? Tanggapan mereka? Enggak semua sih, cuma beberapa Beberapa? orang. Beberapa orang. Itu Mas Farid yang ngasih tahu atau mereka? Kebetulan kan aku duduknya kayak sebelahan gitu kan. Oh ya, bersebelahan. Aku bukanya tuh kayak Kaget. ya refleks lah ya, Terus kaget kan ya pasti gitu. ya, terus juga ditanyain sama kepo teman-teman. kan Iya, iya. gitu. Terus dilihat, terus aku ceritalah apa adanya gitu. Tapi aku nggak percaya, aku bilang gitu ke dia. Iya. Terus akhirnya kayak gimana ya, kita tuh heboh sendiri. Terus kayak research gitu, ini tuh email bener apa enggak gitu. Kayak kita nyari-nyari. Itu berarti nyari infonya dibantuin teman-teman kelas Iya, juga. Wah, dibantuin. solidaritasnya tinggi. Dibantuin, jadi kayak buka websitenya Olimpik, buka macam-macam lah pokoknya, ini email bener apa enggak. Dan itu belum dirilis di website resmi. Iya, jadi yang bikin nggak percaya itu soalnya kan di website belum dirilis. Saya cuma nerima email aja. Dan kan seharusnya kalau emang itu pengumuman resmi, harusnya kan dirilis kan di website. Tapi Iya. sementara itu saya lihat websitenya nggak ada gitu. Jadi kan Jadi yang bikin nggak yakin itu sebenarnya karena Iya, itu karena- nggak ada pengumuman di website resminya. iya karena itu. Tapi Oke, oke, ternyata rilisnya tuh emang nunggu pendapat saya gimana sih, kan tadi kan ditanyain perasaan Oh. gimana. Jadi Oh. kayak
pihaknya tuh pengen melampirkan pendapatnya gimana gitu. Jadi nunggu reaksi dari Ya, Mas Farid biar dulu. ntar beritanya dirilis di website adalah gitu. Ada ya sambutan apa? Ada paling enggak dikutip lah dari perasaannya pendapat gimana saya. gitu. Dari pendapat saya. Iya. Dari pendapat misalnya. Mas Farid gitu Iya, ya. gitu. Oke oke. Nah, itu sih yang Kemudian Mas kalau waktu mengikuti setiap perlombaan, terutama kegiatan ini, kita fokusnya ke Buenos Aires. Iya. Itu ada feedback yang didapatkan dari Mas Farid dari pihak penyelenggara nggak? dari pihak penyelenggara nih. Iya. Ya kalau dari pihak penyelenggaranya pasti ada kan yang namanya ngadain Iya. lomba kan pasti ada feedbacknya. Itu feedbacknya tuh kayak diundang ke sana dan semuanya tuh udah istilahnya tinggal berangkat gitu aja lah. Diundang ke sana berarti di Argentina. Iya di Argentina. Karena kan kebetulan tuan rumahnya kemarin Argentina kan, jadi Mm. diundangnya ke Argentina. Dan itu tinggal berangkat aja, semua udah ditanggung. Dibiayai dari Ya. Istilahnya mungkin kayak tinggal bawa uang saku aja gitu loh buat beli oleh-oleh. Iya, Beli oleh-oleh. gitu. Ya kan ya orang Indonesia kalau Pasti. main nggak bawa oleh-oleh kan Apalagi namanya bukan teman-teman main. juga pasti ojo lali oleh-oleh loh. Ya, itu pasti ya itu. Seumpama aku kenal Mas Farid dari dulu pasti aku juga minta oleh-oleh, Mas. Nah, Mas Farid, waktu Mas Farid berangkat dari rumah ke Argentina sampai di rumah lagi, itu Mas Farid sendirian atau ada temennya atau ada rombongan dari Indonesia juga? Sendirian sih. Sendirian? Sendirian ya. Jadi dari rumah ke stasiun ke bandara sampai sana sampai pulang lagi itu sendirian. Sendirian? Iya, tapi untungnya kan sebelumnya juga udah pernah kontak kan sama pihak kontingen Indonesia. Kan Indonesia juga kirim kontingen. Iya, Jadi ngirim udah kontingen. pernah sempat kontak-kontakan. Ya, jadi untungnya tuh kayak mereka booking pesawatnya sama gitu loh. Sama. Sendirian? Ya walaupun sendirian tapi paling enggak kan satu pesawat sama kontingen. Jadi Iya, kayak heeh. ada Kayak apa-apa ada kan kalau aman ada- lah intinya, Iya, ada yang intinya bisa aman lah gitu. Kalau komunikasi. ada apa-apa tinggal manggil Kontingen. ya tinggal deketin aja Deket, gitu kan heeh. sama-sama orang Indonesianya Iya. gitu dan juga tujuannya kan sama. Sama. Jadi kayak walaupun sendiri tetap ngerasa aman sih. Gitu. Terus waktu di sana apakah juga jadi satu dengan rombongan? Beda. Beda. Ya karena tempat nginepnya juga beda. Beda. Kalau khusus atlet kan di Wisma Atlet. Nah, kalau Dari- kemarin saya nggak dapat akses lah, intinya nggak bisa dapat masuk ke Wisma Atletnya, soalnya kan beda-beda kan gitu. Saya nginepnya di hotel, terus mereka di Wisma Atlet. Akhirnya kita ya udah nggak barengan lagi. Gitu. Berarti pisahnya di mana, Mas? Di Di bandara. bandara. Dan setelah pisah itu Mas Farid bener-bener sendiri di Iya, Argentina. soalnya kan Di Argentina sendiri. iya. Wah. Soalnya akomodasinya kan juga beda kan, angkutannya beda, arahnya beda, makanya Wah. sendiri. Gitu. Ya itu awalnya Itu emang pertama kalinya Mas Farid ke Argentina kan? pertama kali keluar negeri. Pertama kali keluar negeri Iya. sendiri. Iya. Wah. Awalnya juga takut banget sih Takut. kayak ini lanjut apa enggak. Tapi emang awalnya tuh udah saya siapin banget itu loh, udah nanya-nanya, Iya. udah nyoba ngontak kedutaan sana, butuh visa apa enggak. Iya. Terus coba kebetulan dari pihak Komite Olimpiade Indonesia tuh punya etikat baik gitu loh, kayak menghubungi dulu gitu, kayak menghubungi terus ya istilahnya gimana ya? Jadi ada rasa Istilahnya- yakin iya, buat kayak, berangkat. terus istilahnya mereka tuh ikut serta ngopeni lah kalau Oh, di iya, sana gitu. benar-benar. Kayak paling nggak ikut jaga Ya, gitu. ikut jaga bener karena Tapi emang awalnya takut banget sih emang. Iya. Soalnya kan takutnya ya siapa tahu ngilang terus nggak bisa pulang dan gimana gitu kan. Tapi ya itu sih. sebenarnya ini merupakan salah satu poin kemenangan bagi Indonesia sih karena kan yang mendesain asalnya dari Indonesia Iya. dan itu pasti juga akan memberikan nilai yang baik bagi Indonesia Iya, juga kan. tapi Pasti. itu nggak dihitung sih. Nggak dihitung ya Iya. emang nggak dihitung karena bukan termasuk dalam kontingen atletnya. Iya, nggak maksudnya Iya. dapatnya bukan dari perlombaan Perlombaan olahraganya, tapi olahraganya, tapi perlombaan dari- desanya gitu. Jadi nggak dihitung. Keren sih dan itu bakal dikasihkan ke juara-juara dari seluruh dunia kan. Iya, jadi Wah. mereka tuh lomba ngerebutin medalinya itu. Nah, kalau dari orang tua Mas Farid sendiri itu waktu melepaskan Mas Farid berangkat sendiri ke sana apakah ada keraguan dari orang tua Mas Farid? Orang tua enggak sih. Langsung mendukung. Selama itu positif dukung. Terus aku kemarin ngomongnya tuh ada temennya gitu. Soalnya kalau aku jujur berangkat Sendiri sendiri pasti nggak dibolehin gitu. Ya pasti nggak boleh, dan kalaupun boleh pasti kayak Ragu, khawatir, khawatir gitu loh. ya. Jadi Mas Farid bilang Aku ada ngomongnya temennya. ada LO-nya lah gitu. Iya. Pastinya sendiri sih. Tapi kan alhamdulillah juga Iya, lancar kebetulan- selamat iya, juga alhamdulillah kan. selamat. Terus kan paling nggak juga itu kan ada barengan dari kontingen Indonesia itu.
Baiklah, nah bisa diceritakan sedikit Mas tentang kehidupan Mas Farid selama di Argentina itu seperti apa? Mungkin ada something spesial waktu Mas Farid ada di sana? Iya sih, saking excitednya, Ya, kan perjalanannya lumayan jauh banget tuh, iya. dari ujung timur ke ujung barat. Jauh banget sampai capek di pesawatnya sendiri Iya, itu loh. jet lag. Iya, jet lag pasti. Tapi saking excitednya tuh kayak alah bodo amat gitu loh, mumpung di sini kapan lagi di sini gitu. Waktu nyampe di sana jam berapa itu? Dini hari jam 2 mungkin. Pas aku Jam nelpon 2? ke rumah, Hiroah Jumatan. Oh, Jumatan. Mm-mm. Waktu Beda, rumah berarti tuh beda mau waktunya banyak banget. hampir berapa ya, sekitar 11 jaman 11 mungkin jaman. ya. Heeh. Ingatku aku nelpon itu di rumah itu sih ada Hiroah menjelang Iya. Jumatan. Jumatan. Mm-mm. Terus di sana jam 2 pagi dan itu Mas Farid langsung kegiatan apa istirahat sebentar? Istirahat dulu, disuruh istirahat dulu kan karena kan ketemu sama pihak IOC-nya nggak besok sih, pagi harinya. Pagi harinya. Karena nyampainya kan dini hari gitu. Ya, Dan itu apakah Mas Farid bisa tidur dengan nyenyak waktu tiba di sana? nggak bisa. Awalnya juga itu sih gara-gara jet lag, Jet lag. juga nggak bisa tidur. Jadi kayak waktu tidurnya tuh belum gimana ya, masih berantakan Masih lah berantakan. istilahnya. Jadi nggak bisa tidur. Ya itu sampai pagi cuma di kamar aja, nggak kemana-mana. Jadi sebenarnya yang bisa digarisbawahi dari kisah Mas Farid selama ada di Argentina itu merupakan keberaniannya Mas Farid. Karena dari rumah sampai di sana sampai pulang lagi itu Mas Farid sendirian. Dimana kalau pertama kali keluar negeri dan sendiri itu pasti rasanya kayak ragu, takut kalau ada apa-apa. Ya, Kalau apalagi bahasanya kan juga beda kan Mas itu. Iya. Ya istilahnya kan itu kayak melewati batas gitu, maksudnya Iya. kayak menantang diri sendiri gitu loh. Keluar dari zona nyaman. Iya, ya. buat nyoba yang baru lah istilahnya. Something new, oke. Iya. Dan bahasanya, tapi yang bikin seru tuh itu sih, bahasanya beda. Jadi kayak saya ngerasa jadi bule gitu loh di sana. Soalnya kayak Jadi bule dari Indonesia. ya kalau biasanya kan di Indonesia ada bule, gitu Iya. kan saya jadi bule di sana gitu. Rasanya kayak gitu sih. Yang seru, Waktu- malah bikin seru sih. Waktu ada di sana Mas Farid adakah teman buat ngobrol atau mungkin Iya ada. Ya karena sendiri kan otomatis kan ya biar nggak gabut-gabut amat kan Iya. ya paling nggak ngajak ngomong volunteer. volunteer? Terus, Oh, di iya. sana juga ada volunteer. Volunteernya banyak terus baik-baik juga. Terus kemarin kan sebenarnya habis opening ceremony, Iya. itu aku nyasar sebenarnya. Terus Nyasar, oke. nggak bisa pulang, terus konyolnya kan aku dikasih semacam kayak internet gitu. Iya. Itu aku tinggal di hotel. Aku berangkat bareng-bareng, pulangnya kan beda-beda. Itu nyasar, bener-bener nyasar. Dan Jadi itu nggak tahu jalan pulangnya sama sekali. terus bisa pulangnya gimana? Ya itu tadi karena ada volunteer, dia kayak lihat gitu loh. Jadi dia tuh kayak peka gitu loh, tanyain are you okay gitu kan, kelihatan bingung gitu loh intinya. Terus aku terus terang aja lah kan ya. Aku nyasar ini nggak tahu jalan pulang, terus akhirnya sama dia diantar. Bahkan ditraktir makan juga sebelum pulang. Jadi kayak dapet temennya tuh dari situ gitu loh. Dari volunteernya, terus dari IOC-nya juga gitu. Dan itu kalau boleh tahu volunteernya itu dari seluruh dunia atau emang dari negara Argentina itu sendiri? Kebanyakan Argentina sih, tapi ada juga yang dari luar negeri karena emang kan mereka rekrutmennya global, secara global juga. Jadi siapapun yang mungkin tertarik dan bersedia, sanggup dan mampu, dia dipersilahkan ikut untuk jadi. Kemudian waktu berada di Argentina Mas Farid juga menyaksikan kegiatan perlombanya apa enggak? Iya. Ya itu ikut nimbrung sama kontingen Indonesia kan ya, sama-sama orang Indonesia. Ketemu di Wisma Atlet. Oh iya. Di Wisma Atlet, terus habis ya semacam kita ngumpul gitu, terus kan itu ngumpulnya setelah penyerahan medali. Iya. Jadi kayak aku bawa itu terus sama Nah. Ini Mas, satu pertanyaan yang aku sebenarnya itu penasaran nih. Apa? Gimana reaksinya kontingen Indonesia waktu tahu bahwa pemenang dari desain medalinya adalah orang Indonesia? ya pastinya Tanggapan mereka gimana? ya pastinya mereka tambah semangat lah ya, pastinya tambah termotivasi. Masa yang bikin orang Indonesia kita nggak bisa bawa pulang gitu Wah, lah. Istilahnya iya, gitu iya, loh ya. bener-bener. Istilahnya gitu. Dapat di sana ngumpul terus ketua kontingennya tuh kayak ngasih motivasi gitu loh. Ini loh medalinya. Ini yang bikin orang Indonesia. Ayo kita bawa pulang, intinya gitu. Keren. Jadi kayak ngumpul gitu. Terus setelah itu baru nonton bareng-bareng, kebetulan itu kemarin jadwalnya renang sama badminton. Jadi saya nontonnya dua itu.
Dua itu, renang sama badminton. Nah, Tapi sayangnya nggak nyampe final. Jadi belum final, saya sudah harus pulang duluan gitu. oh iya. Berapa hari Mas di sana? Saya 5 hari, total di sana 5 hari. Tapi kalau dihitung sama perjalanannya sekitar 1 minggu lebih. Berarti perjalanannya pun juga memakan waktu yang cukup lama. Iya, paling lama di perjalanannya menurut Malah. saya. Apalagi pulangnya paling lama. Soalnya harus nginep juga kan karena nggak ada jadwal penerbangan. Soalnya sampai kemarin pulang sampai Jakarta itu tengah malam, jadi kan kayak Tengah nggak ada. malam? Jadi kayak nggak ada jadwal penerbangan, jadi harus nginep dulu di Jakarta semalam gitu. Iya, iya, iya. Oh iya, kemudian Mas Farid setiap mengikuti kompetisi pasti ada inspirasi tersendiri, ada motivasi tersendiri. Nah, Mas Farid ada nggak sih kayak tokoh atau orang yang memotivasi Mas Farid untuk tetap semangat dalam berkompetisi? Yang tokoh maksudnya yang satu orang tokoh itu belum ada sih, tapi yang jelas keluarga sama teman-teman Dukungan sahabat dari dekat. keluarga pasti emang Iya, yang sama utama. teman-teman sahabat-sahabat itu Iya. istilahnya memicu lah buat gimana ya untuk Kayak lebih menguatkan mental lagi iya juga. gitu loh. Kayak Benar-benar. memberi dukungan walaupun tidak secara langsung ini Iya. merasa Tetap merasa dikuatkan. terdukung karena emang dari orang-orang terdekat pun juga akan berpengaruh pada mental kita. Iya. Kemudian bagaimana proses Mas Farid untuk menjadi Mas Farid yang sekarang? Maksudnya Mas Farid sekarang kan udah terkenal banyak prestasi. Itu gimana Mas perjalanannya dari nol sampai saat ini? Apa ya? Mungkin karena berani keluar dari zona nyaman nih ya. Iya. Ini bukan bermaksud mengasih stigma kalau kan saya asalnya dari desa. Jadi saya udah berusaha keluar dari zona nyaman itu sejak lulus SD. Jadi kebetulan saya kalau sekolah tuh selalu nggak ada barengannya gitu loh. Maksud nggak ada barengannya itu misalnya dari SD nih, yang ke SMP A cuma saya doang gitu, yang lainnya ke sini gitu. Jadi kayak harus benar-benar adaptasi dari nol, terus lingkungannya baru semua, nggak tahu apa-apa. Jadi kayak benar-benar keluar dari zona nyaman banget gitu kan gitu. Ya mungkin bisa dari situ juga sih Mas Farid punya mental kuat karena emang sejak kecil dari SD itu udah benar-benar berjuang sendiri. Mungkin Iya, itu. ya bisa yang jadi membuat sih. mental. Soalnya dengan itu jadi tahu gitu loh, Mas. Jadi lebih tahu gimana ya. Sudut pandangnya jadi tambah banyak gitu loh dari iya, benar, soalnya benar, kan benar. beda-beda kan. Beda-beda. Terus dari SMP ke SMA terulang lagi kejadiannya. Adaptasinya juga pasti akan terlatih di sini. Iya. Sebenarnya yang paling berat pas SMA sih. Soalnya kan udah terlanjur punya zona nyaman lagi di SMP, udah punya teman-teman deket, pengennya barengan lagi gitu, daftar di SMA yang sama. Tapi sama ibu dipaksa suruh ke SMA lain. Awalnya nolak, soalnya ya aku di SMA itu nggak punya siapa-siapa, Nggak ada teman dari sekolah yang sama dulu. Iya, aku yang Jadi gitu kayak aku ngerasa ya. sendiri. bilangnya. Ya awalnya saya nggak mau, soalnya kan di SMA itu saya nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu gimana lingkungannya, kondisinya, terus pergaulannya bagaimana gitu. Benar-benar nggak tahu, nggak punya gambaran sama sekali. Jadi kayak terintimidasi duluan gitu loh. Apalagi kan juga teman-teman nggak ada yang milih di situ gitu. Jadi kayak masa aku sendiri, kayak masa saya sendiri sih di situ gitu. Jadi kayak harus adaptasi lagi, terus kayak terintimidasi gitu. Awalnya dipaksa sih. Dan kebetulan diterima. Lepas diterima itu paling berat di tahun pertama, soalnya kan emang nggak tahu Nggak ada temennya, siapa, gitu. nggak tahu siapa. Terus lingkungannya udah beda, terus muridnya itu backgroundnya lebih beragam lagi, jadi kayak berat banget adaptasi di tahun pertama. Oke. Berat I see, banget. I see. Baiklah Mas Farid, selain prestasi yang telah Mas Farid raih di tingkat internasional tadi, mungkin ada prestasi lain Mas yang bisa diceritakan? Apa ya mungkin itu tadi WIPO, terus sama yang sebelumnya sih mungkin kayak duta kesehatan, terus juga sempat ikut ke Kang Senduk juga kemarin. Oh iya. Itu sih itu salah satu kisah sih sebenarnya kenapa kok dulu insecure masuk SMA, karena takutnya kayak nggak bisa survive gitu loh di situ, kayak Saingannya banyak. iya gitu kan, emang dari seleksi masuknya aja udah segitu banyaknya persaingannya, apalagi kalau udah
masuk ntar gimana gitu, takut nggak bisa survive, terus kayak nggak dapat kesempatan untuk istilahnya berprestasi lagi, kayak sempet takut gitu, tapi ternyata nggak semua nggak gitu kenyataannya. Ternyata emang kesempatan itu terbuka untuk semua gitu, jadi kayak siapa aja bisa nyoba gitu. Oke, oke. Ini terakhir nih Mas, Ya. terakhir banget, terakhir. Ada pesan buat teman-teman yang saat ini sedang menonton podcast kita? Pesan buat teman-teman mungkin beranilah buat keluar dari zona nyaman sih. Emang awalnya berat banget sih meninggalkan sesuatu yang udah bikin kita nyaman. Keren-keren. Ya, tapi ya itu dibalik itu kita bakal nemuin lebih banyak itu. Kita bakal punya banyak teman baru, pengalaman baru, lingkungan baru, atau mungkin kesempatan yang baru juga. Relasinya juga pasti Iya. akan semakin Iya, luas. dibalik itu pasti kita juga akan menemukan sesuatu yang lebih banyak lagi. Jadi lebih berani aja untuk keluar dari zona nyaman gitu. Worth it kok. Keren-keren, luar biasa. Iya. Wah, ternyata sangat menarik sekali kisah dari Mas Farid yang telah disampaikan tadi. Dan semoga saja dengan kisah inspiratif yang telah disampaikan oleh Mas Farid bisa memacu semangat bagi generasi muda, terutama teman-teman semua, untuk lebih meningkatkan prestasi mereka, terutama dalam meningkatkan prestasi diri, seperti itu. Dan juga semoga dengan adanya podcast kali ini juga bisa memberikan contoh bagi teman-teman bahwasanya setiap hal yang akan kita raih, kita perlu keluar dari zona nyaman. Iya. Jangan hanya berdiam diri di rumah saja, hanya menikmati suguhan-suguhan dari orang lain, akan tetapi cobalah untuk membuat suguhan tersebut. Kemudian juga, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus mau untuk kehilangan sesuatu. Seperti itulah politik. Iya. Nah, sebelumnya teman-teman, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung adanya podcast kali ini, yaitu yang pertama ada Kopi Lain Hati Alun-Alun Ponorogo, ada Baskara, kemudian juga ada Gracia, Dudung Thai Drinks, dan juga ada Mushroom ID. Baiklah, terima kasih Mas Farid telah menyempatkan waktunya untuk berbagi cerita tentang kehidupan Mas Farid, terutama dalam mencapai prestasi Mas Farid kepada teman-teman sekalian. Dan semoga saja podcast kali ini juga bisa bermanfaat bagi semua Iya, orang. baik. Sama-sama, saya Iya. juga terima kasih udah diberi kesempatan untuk Pastinya, berbagi. terima di kasih sini. kembali, terima kasih kembali. Ya. Dan juga perlu kami ingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Kakang Seduk Ponorogo. Kemudian juga jangan lupa follow Instagram Kakang Seduk Ponorogo di @kakangsedukponorogo. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman tetap stay tune dalam sosial media Kakang Seduk Ponorogo karena akan banyak sekali konten-konten yang akan kita upload selanjutnya setelah ini. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami berikan kepada teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.